Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kesempatan pada malam hari ini kembali di Res Kopi kita kedatangan sahabat-sahabat yang luar biasa dari komunitas yang luar biasa, yaitu komunitas RNB Reader Ninja Bekasi, yang pada kesempatan hari ini kita kedatangan RNB dari Cibubur, Korwil Cibubur, yang diketuai oleh Kang Ridwan. Dan ini adalah sahabat-sahabat kita yang luar biasa yang tadi sore sudah melakukan kegiatan untuk berbagi takjil untuk orang-orang yang berpuasa di samping jalan. Tadi sudah dibagi-bagi takjil luar biasa. Dan juga bahkan tadi kita melakukan kegiatan santunan anak yatim. Dan apapun kegiatan yang tadi kita lakukan, yang pastinya itu bukan kegiatan yang sifatnya mauria, bukan, nauzubillah, tapi kegiatan baik yang mudah-mudahan bisa ditiru untuk orang banyak dan menjadikan keberkahan untuk kita semua. Dan alhamdulillah ini luar biasa, ini di depan kita ini banyak banget ini sahabat-sahabat kita, dan ini adalah apa nama maskot maskotnya ini ada motor nih nih ninjanya. Jadi untuk sahabat-sahabat Kopi Res, ketika dimanapun nanti berada bisa bersapa langsung dengan teman-teman kita sebagai driver ninja dimanapun, baik itu di Bekasi, di Cibubur, di Cilengsi. Dan hari ini kita langsung kedatangan sahabat-sahabat dari komunitas RNB. Mungkin ketua bisa menyampaikan, memperkenalkan sahabat-sahabat kita yang ada di sini satu persatu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya berarti gak cocok, kalau sama saya cocok ini. Mundur dikit. Dekat ya. Ya. Nama saya Ridwan dari Korwil Cibubur, dari Ketua Korwil Cibubur. Saya mewakili Korwil Cibubur. Nama saya Gatot Negara RNB Indonesia. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ipang. Kebetulan saya dipercayai untuk menjadi bendahara pusat RNB Indonesia, yang dibawahi ada beberapa korwil. Korwil kita cukup banyak juga, ada dari korwil Cibubur, korwil Bekasi Barat, Bekasi Timur, ada juga korwil Jakarta Timur, Depok, korwil Jakarta Utara, korwil Terawang dan Cikarang. Ya, insya Allah kalau tadi Akang bilangnya minta kita sama-sama bekerja sama untuk bantuannya. Siap, untuk, Kang Ipang, siap. Subscribe, like, komen gitu. Insya Allah kalau misalnya ya kita kan nggak cukup dengan modal ya, gitu kan, membantu teman kita, saudara kita dengan keikhlasan, tidak perlu mengeluarkan modal, tapi kita hanya menggunakan jari, tapi kita bisa membantu. Alangkah lebih baiknya gitu kan, kalau kita hidup itu saling membantu. Semuanya biar bisa saling berjalan dengan lancar, bisa saling membantu, bisa saling memberikan keberkahan untuk saudara-saudara kita, untuk istilah pejuang-pejuang, istilahnya pejuang-pejuang sosial kita gitu. Ya mungkin itu aja ya dari saya. Semangat terus, mudah-mudahan bisa maju dan berkah terus. Kurang lebihnya hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegas, lugas, keren. Nah, namanya juga pengurus pusat, Kang Ipang, keren. Jadi tong setik ngomong nak gitu. Keras aja. Seperti knalpot yang barusan, luar biasa. Bangga, Abang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Edi, RMB 015. Kebetulan masih dipercaya untuk megang humas lintas chapter ya, lintas kota. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk khususnya yang malam ini udah bersedia untuk saling memperbuat sesuatu, tentunya kegiatan santunan dan sosial. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan tempat ini membawa berkah buat kita semua, itu harapan kita ya. Dan kedua saya ucapkan Ketua Korwil dan jajarannya yang hari ini sudah dilaksanakan untuk acara santunan dan bagi-bagi takjil, mudah-mudahan membawa berkah kita semua ya. Mas Danang ya, saya ucapkan terima kasih juga Mas Danang ini selalu komunikasi luar biasa. Karena kita itu komunikasi itu sangat perlu ya, sangat perlu kita perlukan untuk komunikasi untuk membangun kita. Jadi ini Ustadz, di RMB itu ada punya slogan Brotherhood No Limit. Jadi persaudaraan tanpa batas gitu. Jadi kalau saya lihat tempat ini sangat apresiasi, apalagi tadi Ustadz sendiri punya tujuan yang mulia ya. Kita modal jari tapi kita buat sesuatu untuk mudah-mudahan untuk apa ya, menghasilkan yang hal yang positif. Amin, ya. Amin. Apalagi ini cita-cita yang sangat mulia, mudah-mudahan Allah selalu mencatat niat kita untuk kedepannya kita diberi kelancaran, keberkahan dan kesuksesan. Itu aja. Nanti saya coba, ini karena niat yang mulia, saya coba nanti kalau udah ada linknya lintas kota pun akan saya coba untuk bantu untuk share. Luar biasa. Yang luar biasa. Karena apa? Yang penting kita itu niat ikhlas, niat positif dulu ya. Jadi nanti masalah hasil kita serahkan ke Yang Maha Kuasa, tapi kita jangan lupa kita berbuat sesuatu yang punya pikiran yang positif gitu. Ini kan tujuan yang mulia ya Mas Danang ya. Ya Ustaz ya, mudah-mudahan itu tambahan dari kami, khususnya mewakili humas ya atau pengurus pusat, mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang direncanakan sesepuh kita di lingkungan sini, dan saya nitip buat untuk sesepuh lingkungan sini khususnya ya, mohon saling komunikasi, saling bimbingan untuk teman-teman RMB. Pastinya kekurangan kita itu yang tahu dari teman-teman yang lain ya, khususnya kita sendiri pribadi kekurangan ada di pengurus yang lain. Jangan kekurangan itu untuk jadi momok untuk kita. Justru kekurangan itu kita buat motivasi untuk memperbaiki bersama-sama. Setuju nggak Pak? Setuju. Ya, itu aja, cukup sekian karena mungkin masih ada yang lain, jadi bisa menambahkan biar kita di sini karena sharing terbuka ya. Tujuannya untuk positif, itu aja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bang Edi. Bang Edi ini ternyata adalah pengurus pusat keseluruhan di Indonesia. Bahkan Kang Edi juga nanti akan mensupport full kegiatan-kegiatan kita, luar biasa. Terima kasih Bang Edi. Nah ini kalau ini tidak asing nih saya nih Bang Semar, tapi tetap wajib diperkenalkan buat sahabat-sahabat kita yang mungkin belum kenal buat Bang Semar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi atas nama Semar, Korwil Cibubur, member 378 kan kasus ya, penipuan ya, tapi 379 gitu ketua. Kakaknya 378. Jadi di sini saya ucapkan terima kasih banget buat semua tim, mulai dari apa namanya pengurus RMB Korwil Cibubur dan juga pengurus semua di Res Coffee ini udah memberi kesempatan kita untuk ikut andil berbakti sosial, berbagi takjil, berbagi santunan anak yatim piatu, dan alhamdulillah berjalan lancar, cukup barokah sekali buat saya dan teman-teman RNB khususnya. Semoga kita semuanya selalu berkah, amanah, dan sehat selalu. Amin. Sekiranya begitu saja dari saya, dari Semar, dan untuk yang lain monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan ketua kita Kang Ridwan pamit, kita doakan semoga selamat sampai tujuan karena ada aktivitas pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Hati-hati Kang Ridwan. Mau nggak Kang Reja yang bisa mengenal?
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fajar Zakaria. Saya member RMB Korwil Cibubur juga. Nomor registrasinya 282. Ya, terima kasih sebelumnya dan sesudahnya juga ya. Jadi acara kita lancar tadi. Terima kasih Pak Ustadz yang sudah memberikan tempatnya. Jadi tempat kita semua buat berbagi berbagi kasih ya semuanya tadi sama teman-teman anak yatim juga, alhamdulillah. Ya itu aja, terima kasih buat teman-teman juga yang udah support, yang memberikan waktunya, meluangkan waktunya buat menyukseskan acara kita semua. Semoga kedepannya jadi jauh lebih baik lagi, jadi persaudaraan kayak ini ya jargon kita, brotherhood no limit ya. Ya semoga panjang ya ini nantinya sampai kedepannya, semoga baik-baik aja. Ya itu aja. Ini lanjut ke Terima kasih Kang Reja. Kang Reja 282 bukan 212 ya. Bukan sablon bukan, tapi 282. Mangga Kang, diperkenalkan buat sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alam, Korwil Cibubur. Saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada SKP dan panitia semuanya. Member-member yang lain juga yang sudah support, yang selama ini mendukung kegiatan acara kita ini sampai acara ini berhasil sukses. Alhamdulillah. Itu saja, mungkin semoga Allah membalas yang Amin, amin Ustaz, amin, 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 amin. Dan mungkin ini titik awal untuk kita persahabatan, hubungan harmonis yang saling menguntungkan. Amin. Ya, Ustaz ya. Ya siap. Brotherhood no limit. Luar biasa. Jadi menjalin persaudaraan itu tanpa batas. Luar biasa, keren ini, keren. Alright. Kalau kata Om Giri katanya online. Nyalakan, kita kobarkan on fire gitu untuk kegiatan-kegiatan. Kita juga di Reskape juga mohon maaf apabila tadi itu kegiatannya mungkin banyak banget sekali kekurangan. Yang pastinya yaitu kita tutupi kekurangan-kekurangan itu karena kita merasa memiliki bersama. Ada dan tidak adanya kami di sini berarti teman-teman semua yang memiliki KP ini. Jadi boleh nanti kopi ini di sini tidak pernah ditutup, tidak pernah dikunci pintunya. Silakan ada kopi, ada susu, ada teh, bikin sendiri. Ketika lewat di sini, saya pengen mampir ke kafe saya. Bahasa gitu aja. Bukan kafenya, kafe segala macam. Kafe RMB, mampir seperti itu. Karena harapan kami seperti biasa kami juga selalu sampaikan kepada seluruh komunitas dimanapun berada, ini adalah fasilitas yang disediakan untuk teman-teman komunitas untuk kegiatan-kegiatan positif. Umumnya yaitu yang berkaitan dengan sosial. Nah, mungkin saya akan bertanya. Tadi sudah satu-satu dan diperkenalkan semuanya. Dan tadi izin mungkin Ketua Ridwan sudah pamit pulang. Sebelum kita ngobrol tuntas seputar kegiatan-kegiatan RNB, yang pastinya tadi kan saya sudah menyaksikan langsung kegiatan-kegiatan yang positif. Salah satunya itu tadi sudah melakukan kegiatan bagi-bagi takjil. Bahkan tadi juga sudah buka bersama dengan anak-anak yatim. Bahkan diisi dengan tausiah, dengan Naudatul Hasanah, kegiatan-kegiatan yang sifatnya religi, yang sifatnya keagamaan. Ini salah satu kegiatan yang mungkin setiap tahun ataupun setiap bulan untuk kegiatan itu pasti dilakukan. Itu baik setiap tahun ataupun setiap bulan. Nah, selain daripada kegiatan tersebut, pastinya ada banyak kegiatan. Tapi saya juga minta tetap tujuan daripada kegiatan tersebut itu supaya masyarakat tahu bahwa RMB ini memang mempunyai kegiatan-kegiatan yang positif. Dan tujuan salah satunya itu dengan tujuan tadi kita berbagi takjil gratis, buka bersama dengan anak-anak yatim. Tujuannya apa? Mangga, siapa yang mau menjelaskan? Kang Ipan. Baik, saya di sini coba untuk sedikit ya menjelaskan kenapa sih RMB itu istilahnya mau berbuat kegiatan yang memang pertama kita mau menghilangkan citra buruknya geng motor, moge yang terkesannya arogan, kebut-kebutan. Gitu. Kita mau menghilangkan paradigma seperti itu kepada masyarakat umum, karena yang sudah kan terlihatnya kalau anak geng motor itu kan arogan. Nah, tapi tidak untuk RMB. Di dalam RMB itu banyaklah kegiatan-kegiatan yang
memang sifatnya sosial dan positif insya Allah. Jadi setiap tahunnya memang rutin. Di R&B nggak hanya di Korwil saja, tapi di pusat pun memang selalu rutin untuk mengadakan seperti santunan, dan bahkan tiap bulan ya teman-teman ya. Tiap bulan itu kita memang ada alokasi gitu kan, anggaran, tapi memang itu anggaran kita bersama yang kita alokasikan untuk menyantuni anak yatim, pembangunan masjid. Kita coba untuk berkolaborasi dengan masyarakat umum, daerah setempat yang memang kiranya bisa kita bantu seperti itu. Luar biasa. Jadi terbantahkan untuk masyarakat yang mungkin mempunyai paradigma pandangan yang negatif tentang moge atau motor gede atau komunitas moge gitu, dengan kebut-kebutan di jalan. Jadi itu bukan R&B. Yang pasti R&B ini kebut-kebutannya ramah tamah, gitu. Ramah tamah, punten gitu. Jadi luar biasa, keren. Jadi tujuan daripada kegiatan bagi-bagi takjil itu bukan karena semata-mata pengen terlihat baiknya, tapi emang mau mengajak masyarakat ini untuk bisa melakukan hal kegiatan yang positif yang sama. Jadi ketika yang dicontohkannya oleh R&B, saya yakin kegiatan baik yang dilakukan oleh orang lain maka pahalanya sama persis, tidak pernah mengurangi pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dan ini dilakukan oleh R&B. Semoga menjadi keberkahan buat teman-teman R&B. Amin. Nah, terus gini, saya dengar juga katanya R&B ini suka syuting, dan saya juga tidak familiar banget nih dengan lihatnya Kang Semar ini gitu. Di kalau nggak salah di film Wali 5, Amanah Wali 5, Wali 6-nya Ki Jangkung. Terus sedikit sebelum nanti dijawab, dengan kegiatan-kegiatan syuting tersebut gitu dan yang lainnya. Nah, ini ada sebenarnya kita bekerja sama juga dengan para penggiat UMKM, dan ini adalah salah satu produk BUMDes. Produk BUMDes yang wajib di sini tidak boleh ada kemasan minuman air mineral di luar daripada 2 jam, terus ada juga Al-Ma'sum gitu. Jadi semuanya kegiatan di sini didukung oleh pemerintah desa, termasuk BUMDesnya, pemerintah desanya, masyarakatnya. Jadi apabila teman-teman juga mempunyai produk atau apa yang bisa dijual di sini untuk usaha itu, kami persilakan. Ini BUMDes ini hasil daripada kita beli BUMDes ini adalah keuntungannya digunakan sama juga untuk kegiatan sosial, untuk kegiatan MUI, untuk kegiatan DMI, bahkan untuk kegiatan JSL. JSL itu adalah jamaah subuh Limus Tunggal yang setiap hari Minggu itu melakukan keliling setiap masjid, dan hasil daripada keuntungan ini juga ada hak mereka. Jadi semoga teman-teman yang sudah menyisikan beli dari produk Wajan ini bisa bermanfaat, semoga menjadi berkah juga untuk kita semua. Nah, maka Kang Semar, itu dengan konsep syuting ini itu sebenarnya apakah emang kita menawarkan, apakah kita ditawarkan, terus apakah tidak mengganggu dengan aktivitas kegiatan R&B? Alhamdulillah untuk apa namanya saat syuting atau saat non syuting atau saat break atau saat non break ya saudara, syuting mah tetap syuting, yang mana di saat kita diharapkan atau diminta oleh art ya, oleh art suatu produksi film. Dan alhamdulillah untuk saat ini R&B diberi apa namanya amanah, diberi kepercayaan untuk ngisi salah satu judul anak jalanan ya, anak jalanan yang anak soleh juga, tapi untuk anak soleh udah bagus ya. Dan alhamdulillah ini yang masih tayang anak jalanan, yang tayang di Global TV, GTV. Nanti kita bikin juga film anak orang. Dan mungkin insya Allah nanti R&B juga masih ada apa namanya, ada schedule untuk roda-roda gila ya saudara ya, untuk tayangan Sinemaat mungkin yang tayang pada tanggal 9 Mei dan Mei tayang di SCTV gitu. Termasuk motor-motor yang ini juga pernah dipakai untuk kegiatan syuting juga. Dan alhamdulillah sebagai background itu motor-motor yang pernah tampil di layar kaca teman-teman semuanya. Termasuk motor yang unyu-unyu ini nih. Iya, benar. Motor jumping, ninja pink gitu. Keren. Begitu, Wah. Intinya R&B ini memang insya Allah
ingin berbuat sesuatu yang lebih positif dan positif dan positif lagi, nggak mau negatif. Negatifnya mungkin untuk apa namanya oknum-oknumnya aja. Tapi untuk R&B semuanya kita ciptakan untuk menjadi seseorang yang bisa dijadikan suatu apa ya tuntunan buat teman-teman rider di luar untuk menjadi lebih baik, karena rider Bekasi ini yaitu tadi terlihat sopannya, alhamdulillah. Amin. Begitu. Nah, terus nama RNB itu kan singkatan dari Rider Ninja Bekasi. Terus kok bisa ada Rider Ninja Bekasi Cibubur, Rider Ninja Bekasi Cilengsi, kenapa enggak RNC, dan segala macam gitu? Karena gimana itu? Alasannya cuma satu, RNB Rider Ninja Bekasi Indonesia itu pusatnya ada di Jatiasih. Di sana dikelola oleh ketua umumnya siapa Bapak Sastra, dan wakil ketua umumnya itu Heri. Dan kita sebagai Korwil Cibubur, istilahnya anak cabang dari pusat, istilahnya ranting lah Korwil Cibubur. Dan Korwil Cibubur ini membernya dari mana-mana. Dari Cilengsi ada, dari Cibubur ada, dari Ciracas ada, dari Vida ada, Depok ada. Dan alhamdulillah Korwil Cibubur ini punya tekad yaitu merangkul semuanya. Begitu. Baik. Jadi mungkin banyak sahabat-sahabat kita yang bertanya juga tadi gitu Kang Semar, bahwa RNB ini kenapa nggak dirubah kalau misalnya di Cilengsi jadi RNC, Rider Ninja Cilengsi, karena pusatnya emang pertama di Bekasi. Berarti ketika kita pengen jadi member Rider Ninja berarti datang di Bekasi, cuman adanya kita ada di Cilengsi, ada di Cibubur, tetap nama RNB itu tidak berubah. Tidak berubah. Jadi kasih aplaus yang meriah buat sahabat-sahabat kita. Nah, ini mungkin sudah terjawab semua apa yang menjadi paradigma masyarakat tentang komunitas moge yang mungkin sering kita dengar, kita lihat baik di berita ataupun di media cetak, koran dan yang lainnya, bahwa komunitas-komunitas moge ini terkesan lebih raja jalanan katanya gitu, raja jalanan yang sifatnya tidak menghiraukan masyarakat yang istilahnya di kanan kirinya gitu, di depan di belakangnya dia terabas terus. Tapi bukan itu, tapi tujuannya Rider Ninja Bekasi ini emang komunitas yang ramah tamah dan bisa dibuktikan pada hari ini kita bisa melihat langsung. Dan teman-teman RMB ini pastinya bukan dengan ingin dilihat riak dari kegiatan baiknya, yang pastinya mencontohkan kepada masyarakat yang lainnya, baik yang di komunitas motor gede yang lainnya, bahwa kita itu emang harus bisa ramah dengan lingkungan dan keren. Pokoknya motornya juga keren-keren semua, selain orang-orangnya juga motor-motornya keren-keren. Dan izin sebelum nanti ditutup, saya juga minta kepada sahabat-sahabat RNB ini mungkin punya kesan dan pesan ketika tadi kita melakukan aktivitas di sini, baik tadi dari berbagi takjil dan juga santunan dan juga melakukan acara buka bersama. Ada kesan dan pesan apa untuk kami di sini untuk bahan evaluasi untuk membangun Kopi Rest Cafe-nya kita bersama ini? Mangga dari Kang Edi kayaknya ini. Bang Edi nih senior. Kesan dan pesan untuk kita semua. Kesannya untuk RNB, pesannya untuk kami. Terima kasih atas waktunya Ustadz. Tadi Om Edi akan menambahkan sedikit. Kenapa sih RNB ada di Tegal, RNB ada di Jawa Timur, ada di Jawa Tengah, ada di Kalimantan, ada di Jambi, ada di Lombok? Itu karena RNB kenapa logo itu selalu dibawa ke sana. Karena RNB itu kan pencetus. Jadi biar kebawa kemana-mana. Cuma bedanya emang kalau di logo itu kan nggak bisa dirubah ya. Jadi karena situ udah sesuai dengan dasar hukumnya ya katanya. Jadi bisanya itu tetap mungkin di Jambi kita angkat nama Jambinya, tapi nggak merubah dari logo. Tapi kalau belakangnya mungkin mau ditambahin background, mungkin ciri khas daerah masing-masing, monggo gitu. Jadi kalau kesan untuk hari ini, saya pribadi Edi RMB 015 mewakilin pusat sangat apresiasi sekali untuk tempat ini, untuk mengadakan tempat untuk mengadakan santunan dan bagi-bagi takjil ya. Karena apa?
kita itu sebetulnya komunitas itu kan wadah, tapi tujuannya tadi kembali lagi ke Brotherhood No Limit. Kita dimanapun kita harus persaudaraan tanpa batas. Kita nggak melihat dari suku, agama, dan yang lain-lain. Kita bersatu untuk mewujudkan misi-misi kita, karena di RMB itu ada misi-misi kita. Tadi kebetulan sedikit sudah dijabarkan oleh Bapak Benda kita. Selama ini kita itu anak motor itu seakan-akan dilihat sebelah mata. Ternyata RMB punya misi bahwa kita itu tujuan utama adalah, salah satunya misi adalah untuk kegiatan sosial. Ternyata di semua kota itu sangat apresiasi. Om Edi, saya itu suka dengan misi-misinya RMB. Tapi selama ini saya ikut cuma di klub lain. Mungkin sekarang udah banyak ya yang nggak RMB aja. Klub lain juga udah berubah untuk tadinya yang nggak ada kegiatan. Sekarang rata-rata untuk komunitas sudah mengarah ke kegiatan sosial. Udah menggandeng di lingkungan masing-masing. Ada PP, ada mungkin organisasi, itulah. Jadi ternyata direspon dengan di seluruh Indonesia tuh respon misi-misinya RMB Pak Benda ya. Di sini makanya kalau diminta kesan dan kesan, saya ucapkan terima kasih untuk SKP ya. Malam ini udah RSKP ya. Untuk malam ini udah ketempatan, ini luar biasa tempat. Mungkin juga kedepannya mudah-mudahan menjadi sarana yang positif untuk memotivasi kita semua untuk berbuat hal yang positif, khususnya karena di bawah kita masih banyak teman-teman, mungkin Ustadz mungkin yang paham mengenai agama. Kalau saya mungkin ya cuma tahu aja ya, perlu bimbingan dari Ustadz juga. Karena di bawah kita masih banyak, ada yang anak yatim piatu, pastinya kan nggak ada bapak ibu. Perlu uluran tangan kita, perjuangan kita untuk memperjuangkan hak-hak saudara kita, adik-adik kita yang perlu bantuan dari kita. Itu ya Ustadz ya. Itu jadi tambahan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan niat teman-teman Korwil Cibubur diberikan kemudahan, keberkahan untuk kedepannya semakin kompak menjalin persaudaraan khususnya di lingkungan Cibubur ini. Itu aja kesan dan kesan dari kami. Kalau ada kekurangan, kata-kata yang kurang tersusun, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami juga sangat berterima kasih karena sahabat-sahabat RMB ini sudah mempercayakan melakukan kegiatan di sini di RSKP kita bersama. Alhamdulillah, walaupun tadi sempat ada kekhawatiran, wah kayaknya kita ini gagal nih untuk acara bukber bersama, masing-masing kayaknya di pojok karena mau hujan. Tapi alhamdulillah atas izin dan ridha Allah kita masih bisa melaksanakan kegiatan acara buka bersama bareng-bareng. Dan terkait masalah kesan dan pesan, kami juga sama persis mempunyai kesan dan juga pesan. Dan kesan kami pada hari ini sangat kali terkesan dengan melihat kekompakan dan solidaritasnya dari teman-teman RMB. Dan pesan yang pastinya, pesan ini juga pasti kami juga sampaikan. Pesan buat RNB, komunitas Rider Ninja Bekasi, dan juga buat pesan yang pemirsa yang ada di channel Resa Sujur Official. Jadi kami tidak pernah merasakan bahwa RSKP ini adalah milik kami. Jadi pesan kami bahwa benar-benar gimana caranya kita bisa merasakan bahwa RSKP ini adalah milik kita bersama. Jadi ada dan tidak adanya kami di sini bukan masalah. Nah, yang jadi masalah ketika kita belum bisa merasakan bahwa RSKP ini milik kita. Jadi untuk sahabat Koperasi dimanapun berada, semoga dengan pertemuan ini, dengan silaturahmi ini, baik yang ada di sini, baik yang ada di luar sana, semoga mendapat keberkahan dalam giat sosial kita. Saya minta untuk salam Pancakarsa buat Kabupaten Bogor untuk mendukung program Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor Pancakasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.